Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 18 Juli 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rumah Tangga Setia dan Romantis. Rumah Tangga Setia dan Romantis. Firman Tuhan terambil dalam Kidung Agung pasal yang kedua ayat yang ke-14. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar kitab Kidung Agung yang seringkali dihindari untuk tidak dibahas, sedangkan itu adalah kebenaran firman Allah yang sedemikian indah dalam suatu hubungan suami istri di sebuah rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Rumah tangga setia dan romantis. Sewaktu kita belajar tentang rumah tangga, biasanya yang ditekankan hanya satu aspek, yaitu kesetiaan. Bagaimana setia, bagaimana bertanggung jawab, bagaimana tidak ada pihak yang ketiga, baik Will, wanita idaman lain, atau Phil, pria idaman lain. Itu kesetiaan. Namun kita melihat bahwa di dalam diri satu rumah tangga, dalam hubungan pasangan suami istri yang sah, tentunya kita melihat bahwa manusia terdiri daripada, kalau kita mempercayai unsur manusia terdiri dari trikotomi, yaitu roh, jiwa, dan juga tubuh atau ragani. Kalau roh, jelas sekali sebuah hubungan spiritual yang perlu setia kepada Allah dan setia kepada pasangan. Tetapi yang kedua adalah jiwa. Kalau jiwa dikaitkan dengan unsur perasaan, maka jatuh cinta juga menyangkut unsur jiwa yang ada di dalamnya. Perasaan jatuh cinta, perasaan merindukan, perasaan kangen, dan itu digambarkan dalam kitab Kidung Agung. Sedemikian banyak ayat dalam kitab Kidung Agung, kalau kita pelajari dengan baik, semuanya adalah tentang puji-pujian yang banyak unsur tentang memuji secara fisik. Dan itu adalah bagian yang disebut dengan rumah tangga setia dan juga rumah tangga yang romantis. Ayat 14 dalam pasal yang kedua dikatakan, merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian. Bagaimana pasangannya digambarkan merpati. Lereng-lereng gunung, di tempat persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Ini semua unsur fisik. Wajah unsur fisik, suara pun unsur fisik. Sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Wajah pun adalah unsur fisik. Kalau kita kemudian melihat kepada ayat-ayat yang berikut, ayat 16, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang. Kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Kita membaca seluruh kitab Kidung Agung di sini berbicara tentang hal-hal yang tidak hanya unsur setia, tapi juga unsur romantis. Ada dua sikap ekstrim di dalam orang percaya atau manusia pada umumnya. Yang pertama adalah kelompok pertapaan, kelompok pietisme. Orang-orang seperti ini sangat merohanikan sesuatu sampai unsur romantisnya, unsur fisiknya itu dihilangkan. Kecantikan fisik itu tidak penting, yang penting kecantikan rohani. Namun kita perlu jelas dan tahu bahwa fisik itu adalah bait Roh Kudus yang perlu dijaga. Kesehatan kulit perlu dijaga, kesehatan wajah perlu dijaga, kesehatan rambut perlu dijaga. Dan itu unsur fisik yang membuat hubungan pasangan suami istri itu ada di dalam kondisi yang bisa romantis. Menjaga penampilan dengan baik, berpakaian dengan sopan dan menarik, kemudian menata sedemikian rupa tubuh ini dengan baik. Dan itu ada banyak ungkapan-ungkapan pujian yang diberikan dalam kitab Kidung Agung. Memuji paras, memuji wajah, memuji rambut, bahkan memuji anggota-anggota tubuh lainnya yang ada dalam kitab Kidung Agung, bahkan anggota tubuh yang sangat pribadi. Karena ini konteksnya adalah hubungan suami istri, dan kita tahu dengan jelas kitab Kidung Agung itu ditulis oleh Salomo. Salomo sebelum dia itu menjadi anak Tuhan yang kemudian mengalami sebuah perubahan, dia punya sedemikian banyak istri dan gundik, luar biasa. Ya, Salomo mungkin adalah dalam kejatuhannya dia tuh seorang yang hedonis,
Dia mencintai banyak wanita, memuja banyak wanita. Tapi Salomo kemudian menghargai dan belajar tentang apa artinya bahwa sebuah rumah tangga tidak cukup hanya setia tapi juga romantis. Tidak boleh hanya semata-mata romantis lalu tidak ada kesetiaan, maka jadi hedonis. Itu kejatuhan daripada Salomo. Namun konteks dalam kitab Kidung Agung adalah konteks suami istri. Penting sekali suami istri itu tidak hanya menjaga kesetiaan, tapi menjaga romantis, memuji anggota tubuh tertentu. Dan itu bukan sesuatu yang berdosa. Karena seseorang yang sudah kemudian menikah dengan pasangannya, dia harus melakukan romantis itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga satu dengan yang lain itu mendapatkan kebutuhan-kebutuhan secara fisik yang memang itu harus diberikan oleh pasangan dan tidak diberikan oleh pihak lain. Kalau kemudian kita tidak melakukan kesetiaan, tidak melakukan sikap-sikap romantis, ini menjadi sebuah celah dan godaan tatkala ada pihak luar yang bukan pasangan, yang masuk sebagai pihak ketiga, masuk dalam rumah tangga. Dia memberikan sikap-sikap romantis kepada pasangan kita, sementara di dalam rumah tidak dilakukan. Kita jarang memeluk, kita jarang memberikan ciuman kepada pasangan, kita jarang memujinya, menghargainya. Maka ini menjadi celah dan godaan dan cobaan tatkala kemudian pasangan kita berada di luar, di tempat kerja. Mungkin bisa bertemu dengan teman masa lalunya, teman SD-nya, teman SMP-nya, teman SMA-nya. Itu menjadi celah. Bukankah dalam firman Tuhan, jikalau orang tidak sanggup bertarak seperti Rasul Paulus mengatakan, hendaklah engkau kemudian melakukan pernikahan. Nah, di dalam pernikahan ada kebutuhan roh, ada kebutuhan jiwa, namun juga ada kebutuhan secara jasmani, kebutuhan secara fisik yang harus dipenuhi, yang harus dilakukan oleh pasangan masing-masing kepada pasangannya. Dan tidak boleh dengan pihak luar. Karena sewaktu orang sudah berumah tangga, dia bisa melakukan dua hal, yaitu setia dan juga romantis. Tidak cukup hanya setia, tidak cukup juga hanya romantis. Karena kalau cuma sebelah pihak, maka kita akan masuk ke dalam kelompok pertapaan, kelompok pietisme, yang hanya menekankan hal-hal rohani yang sifatnya roh dan jiwa, namun tidak menyentuh faktor aspek-aspek jasmani. Atau kemudian yang sangat memuji jasmani, tidak peduli, yang penting romantis siapapun dia, bukan pasangan resmi pun tidak apa-apa. Lalu kita mendapatkannya, maka kita melihat bahwa kebenaran firman Allah itu diberikan, khususnya rumah tangga yang dibina, itu sudah dirancang oleh Tuhan secara luar biasa. Ada aspek kesetiaan yang perlu diperjuangkan, namun juga ada aspek romantisme, ada aspek karakter yang perlu ditumbuhkan, menjadi cantik, menjadi ganteng. Ganteng tidak hanya fisik, tapi rohaninya itu cantik. Kemudian karakternya juga cantik, memikat, rupawan, menawan. Tetapi juga aspek romantisme dalam rumah tangga itu harus dilakukan. Mari sahabat seperjalanan kita berjuang agar rumah tangga kita jangan sampai kemudian masuk pihak ketiga yang hanya bisa memberikan aspek romantis, tapi itu adalah sesuatu yang ilegal, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah punya pasangan yang sudah legal, sudah resmi, diberkati di dalam sebuah lembaga pernikahan yang kudus, maka berikanlah yang terbaik kepada pasanganmu. Kesetiaannya berikan, romantismenya juga berikan kepada pasanganmu. Maka rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sahabat seperjalanan, jadikanlah rumah tanggamu penuh dengan kesetiaan, juga penuh dengan romantisme. Amin.